Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Sekolah Sahabat Kita yang judul besarnya Penata Layanan Motivasi Hati. Bagaimana di sini kita diajarkan untuk mempunyai roh kerendahan hati, untuk saling menolong satu dengan yang lain, untuk menjadi penata layan yang sejati di akhir zaman ini. Biarlah setiap berkat yang Tuhan sudah titipkan bagi masing-masing kita dapat menjangkau orang-orang di luar sana. Bagaimana kita diajarkan untuk tidak serakah, bagaimana kita diajarkan untuk tidak mementingkan akan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita dapat mementingkan akan orang-orang di luar sana, membagi kasih kita kepada setiap orang. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya Dalam Firman. Ya, pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita akan buka ayat-ayat yang akan kita bacakan. Ya, lebih dari 6 miliar Alkitab telah didistribusikan di seluruh dunia. Ya, jadi sudah sangat banyak. Tetapi berapa banyakkah yang melihat Alkitab sebagai firman dari Tuhan yang hidup? Berapa banyakkah yang membacanya dengan hati terbuka, yang tulus untuk mengetahui kebenaran? Mempelajari Alkitab dengan tepat mengarahkan kompas rohani kita dan mampukan kita untuk mengarungi dunia kepalsuan dan kebingungan. Alkitab adalah dokumen hidup yang bersumber dari ilahi. Ibrani 4 ayat 12. Dengan demikian itu mengarahkan kita kepada kebenaran yang kita tidak dapat peroleh di tempat lain. Alkitab adalah peta jalan Kristus untuk hidup sehari-hari, dan itu mendidik kita memperluas daya pikir kita dan memurnikan karakter kita. Ya, jadi betapa pentingnya untuk mempelajari firman Tuhan walaupun itu berulang-ulang kali. Ya, bagaimana kita akan menemukan pelajaran-pelajaran yang baru untuk merubah akan karakter kita yang buruk, kita gantikan itu dengan karakter Kristus. Ya, karena dalam perubahan karakter, ya bagaimana itu suatu hal yang mungkin kita sebagai manusia adalah suatu hal yang sangat sulit. Tetapi bila mana kita menyerahkan itu kepada Tuhan, maka Tuhan akan membantu kita untuk melewati tahap demi tahap. Ya, bagaimana setiap masalah, bagaimana setiap tantangan itu akan memurnikan karakter kita, karena kita mau diajar untuk menyerupai akan Kristus. Kita bisa baca di dalam Yohanes 5 ayat 39, Yohanes 14 ayat 6, dan Yohanes 20 ayat 31. Alkitab, khususnya kitab Injil, memberi kita informasi yang paling berkuasa tentang Kristus. Apakah yang disampaikan ayat khusus ini dalam Yohanes tentang Dia? Dan mengapakah Dia begitu penting bagi kita dan untuk semua yang kita yakini? Kita buka di Yohanes 5 ayat 39. Ya, Yohanes 5 ayat 39. Yohanes 5 ayat 39 di sini dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Ya, kemudian di Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian di dalam Yohanes 20 ayat 31. Yohanes 20 ayatnya yang ke-31. Kita bisa buka bersama-sama. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 31 dikatakan di sini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Tuhan, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, jadi kita sepenuhnya harus mempercayakan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Ya, karena Bapa di surga ya sudah
mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini untuk menjadi firman yang hidup, untuk menjadi teladan bagi umat manusia, khususnya kita yang hidup di akhir zaman ini, ya, untuk mempunyai karakter sebagaimana karakter Yesus. Kita mempelajari Alkitab karena itu adalah sumber utama kebenaran, ya. Yesus adalah kebenaran, dan di dalam Alkitab kita menemukan Yesus sebagaimana Dia yang kita kenal, karena dalam Alkitab Dia telah diungkapkan kepada kita. Di sini dalam firman Tuhan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita belajar tentang siapa Yesus dan apa yang Dia telah capai bagi kita. Kita kemudian jatuh cinta kepadanya dan menyerahkan hidup dan jiwa kita kepada penjagaannya yang kekal. Dengan mengikut Yesus dan menuruti firman-Nya sebagaimana terungkap dalam firman-Nya, kita bisa bebas dari ikatan dosa dan dunia. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 8 ayat 36. Ya, jadi pada saat kita mempelajari Alkitab, ya, Alkitab adalah sumber utama kebenaran. Disitulah kita akan mengetahui siapa Yesus itu. Kita akan mempelajari bagaimana karakternya, apa yang Dia lakukan, ya, bagaimana Dia bertanggung jawab dalam setiap pekerjaannya, bagaimana Dia melakukan setiap mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya, pada saat kita mempelajari itu dengan kesungguh-sungguhan kita, bagaimana kita akan mengasihinya, bagaimana dikatakan kita akan jatuh cinta kepada Yesus, karena begitu sempurna karakter yang ditunjukkan bagi masing-masing kita. Ya, inilah bagaimana ya kita harus mengasihi Yesus dengan sepenuh hati kita, sebagaimana Yesus mengasihi kita. Dia sudah mengasihi kita, Dia sudah menebus kita. Ya, bagaimana Dia sudah mati untuk kita. Biarlah kita mempunyai kasih yang besar terhadap Yesus. Ya, dan biarlah kita juga mau diajarkan untuk mengasihi sesama kita. Ya, kalau kita mempunyai kasih terhadap Tuhan kita, otomatis kita juga akan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ya, karena kasih kita itu berasal dari Tuhan. Kasih Tuhan itu adalah kasih yang tulus, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita bisa baca dalam Roma 8 ayat 5 dan 6. Apakah sedang diamarkan kepada kita di sini, dan bagaimana mempelajari firman Tuhan bisa menolong kita dalam perjuangan atas pikiran kita. Ya, jadi pikiran kita juga ini. Ya, bagaimana pikiran kita ya seringkali melenceng daripada kehendak Tuhan. Inilah menjadi pergumulan saya pribadi dan mungkin menjadi pergumulan saudara-saudara pada saat ini. Kita boleh doakan, kita boleh bawa ini kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kita. Kita bisa baca dalam Roma 8 ayat 5 dan 6. Roma pasalnya yang ke-8 ayat 5 dan 6. Dikatakan di sini, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, biarlah kita boleh meminta akan kuasa daripada Tuhan, sehingga kita dapat mendengarkan bisikan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, sebagaimana Yesus selalu menunggu waktunya Bapaknya yang di surga. Ya, apapun yang Dia lakukan itu sesuai dengan rencana Bapaknya. Biarlah kita pun demikian. Jangan kita mengikuti keinginan daging kita, karena daging kita ini lemah. Maka kita akan jatuh ke berbagai masalah. Ya, tentunya ini harus kita doakan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, karena kuasa doa itu sangat luar biasa. Ya, banyak berdoa dan akan banyak kuasa. Ya, inilah yang menjadi pelajaran bagi masing-masing kita. Cinta akan dunia, khususnya cinta akan harta duniawi, dapat dengan mudah menarik kita menjauh dari Tuhan. Jika kita tidak berhati-hati, itu sebabnya kita harus menjaga diri kita sendiri dalam firman yang mengarahkan kita kepada realitas
keabadian dan kerohanian yang begitu penting bagi kehidupan Kristen. Cinta akan hal-hal duniawi tidak pernah mengangkat pikiran kepada moralitas rohani. Sebaliknya itu menggantikan prinsip Alkitab dengan keserakahan, mementingkan diri dan nafsu. Cinta sebagaimana terungkap dalam Alkitab membangun hubungan, yaitu dengan mengajari kita pentingnya memberikan diri kita kepada orang lain. Sebaliknya, keduniawian hanyalah tentang mendapatkan harta benda untuk diri sendiri, yang merupakan kebalikan dari semua yang Yesus nyatakan. Ya, jadi cinta terhadap keduniawian itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Bagaimana dikatakan kita harus berhati-hati. Ya, kita harus meminta petunjuk daripada Tuhan. Setiap harta yang kita miliki, berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita tanyakan kembali, Tuhan, untuk apa? Semuanya ini Engkau berikan kepada saya, pasti ada maksud-Mu Tuhan. Bantu saya untuk mendengar setiap bisikan suara-Mu Tuhan, sehingga saya dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya. Ya, inilah yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti di dalam kehidupan kita. Ya, inilah yang menjadi pergumulan saya pribadi dan mungkin menjadi pergumulan saudara-saudara pada saat ini. Biarlah kita meminta akan tuntunan daripada Tuhan, karena kita semua ingin mendapatkan kehidupan yang kekal, karena kita semua ingin menyambut akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh kembali memperbarui akan komitmen kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah setiap apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita boleh tanyakan, Tuhan, bantu saya untuk mendengarkan suara-Mu. Apa yang harus saya lakukan untuk setiap berkat yang Engkau titipkan, karena semuanya ini Tuhan titipkan kepada kita. Apakah kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan? Ataukah itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri? Kita tanyakan kembali kepadanya. Ya, inilah pelajaran yang sangat luar biasa yang dapat menolong kita sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman ini, di mana setan, ya bagaimana dia sudah membuat segala sesuatunya yang benar dia jadikan salah. Ya, karena kita hidup di zaman akhir ini, bagaimana setan bukan menjadikan salah atau benar, tapi dia menjadikan yang benar hampir benar. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Ya, sama dengan setan menjadikan bukan hitam dan putih, tapi hitam dan abu-abu. Jadi hanya samar-samar saja. Kalau kita sebagai manusia tidak berhati-hati, kita tidak tanyakan atau tidak menyerahkan kehidupan kita pada Tuhan, maka kita akan jatuh. Maka kita akan dininabobokan oleh si jahat. Ya, karena si jahat tidak senang melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Dia akan mengambil cara apapun untuk menjatuhkan kita. Ya, karena dia tidak mau melihat kita ini selamat. Dia mau melihat kita ini binasa seperti dirinya. Biarlah kita jangan mengeraskan hati kita sama seperti si jahat. Biarlah kita boleh membuka pintu hati kita untuk Tuhan dapat hadir di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah pelajaran hari ini ya boleh menguatkan masing-masing kita, boleh menyadarkan kita, sehingga kita boleh datang kepada Tuhan di bawah kaki salibnya, mengakui setiap kesalahan kita, karena Tuhan masih memberikan kesempatan sampai detik ini. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengampun, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengasih. Biarlah kita terus datang kepadanya, kita memohon supaya kita dapat diubahkan sesuai dengan kehendaknya. Inilah nasihat firman Tuhan ya pada saat ini. Ya, biarlah kita boleh tetap tinggal di dalam firman-Nya. Biarlah kita tetap terus mempelajari akan firman Tuhan, sehingga kita menjadi ya pembawa-pembawa kebenaran di akhir zaman ini. Sehingga kita pun dapat tetap kuat. Ya, bagaimana kita ya harus menguatkan fondasi kita, yaitu firman Tuhan. Ya, fondasi yang dapat membawa kita kepada kehidupan yang kekal.
Biarpun dimanapun kita berada, kita boleh menjadi pembawa damai, kita boleh menjadi penyemangat, kita boleh saling membangun satu dengan yang lain. Kita sama-sama bergandengan tangan untuk menjalankan misi yang Yesus telah berikan bagi masing-masing kita. Dan biarlah iman seperti Yesus akan menjadi bagian kita, iman yang selalu bersandar kepada Bapa di surga. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.